Kita mengalami banyak kesulitan dan sebagaimana juga yang kita ketahui dengan baik bahwa masing-masing orang yang sama-sama tulus dan jujur yang memberikan hidupnya bagi Allah, mereka juga memiliki gagasan yang berbeda tentang kitab Wahyu. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan kita hari ini telah sampai pada bagian akhir dalam menjelajahi dan mempelajari misteri akhir zaman. Dimulai dengan taman yang indah, beranjak ke padang gurun, dan melewati sejarah umat manusia. Sebagaimana kita tahu, orang-orang, para pahlawan, dan bangsa barbar yang tidak mengenal Allah. Dan kita telah melihat juga bahwa mulai muncul kerajaan demi kerajaan, dan mereka hancur. Hari ini guru kita, yaitu Pak Yohanes, akan mengajak kita untuk beranjak ke satu pulau, yaitu Patmos, untuk menyingkap lembar demi lembar kitab Wahyu. Tema kita kali ini adalah awal dari kesudahannya. Persiapkan diri untuk hal-hal yang mengherankan, unik, dan penuh misteri ini. Shalom saudaraku, puji Tuhan masih diberikan waktu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan masuk dalam sebuah kitab, yaitu kitab Wahyu, pasal yang pertama. Saudaraku, bersiap-siaplah untuk keseruan demi keseruan ya, karena kita belajar kitab Wahyu. Ini merupakan salah satu buku yang penuh dengan sesuatu yang membuat kita harus banyak belajar. Simbol-simbol yang terdapat dalam kitab Wahyu ini bisa dikatakan spesial dan mungkin aneh juga ya. Kata Wahyu juga berarti apokalips ya, sebagaimana yang merupakan bahasa aslinya. Jadi berdasarkan ayat pertama yang kita baca, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, yang telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, kitab Wahyu akan berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Nah, penting sekali bagi kita memahami apa yang terjadi. Baik secara historis dan secara tradisi ya, kitab ini memberikan atributnya kepada Yohanes sang penginjil, penulis kitab keempat dalam Perjanjian Baru. Secara tradisi, pelayanan Yohanes ini sendiri dilakukan di kota Efesus, di mana ia telah menjadi pemimpin dari gereja di wilayah tersebut. Dan ini juga merupakan sebuah masa penderitaan yang luar biasa. Ketika kita membaca pasal pertama ini, saudara, kita akan melihat bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa yang disebabkan oleh kekaisaran Romawi. Para ahli memahami bahwa penganiayaan ini mungkin terjadi pada masa Domitian. Oleh sebab itu sangat mungkin bahwa hal ini terjadi sekitar tahun 90 dari masa kekristenan. Jadi kitab Wahyu ini juga adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Namun demikian ada beberapa orang yang percaya bahwa kitab ini dituliskan pada masa Nero, yaitu hampir tahun 70. Namun pendapat ini hanya didukung oleh beberapa orang saja. Nah, mari kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Orang Kristen yang ada di sini sedang ada dalam sebuah penderitaan, dan mereka semua sangat bingung dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan mereka ini juga dianiaya oleh karena mereka setia kepada Kristus. Dan inilah mengapa Yohanes menuliskan penglihatan yang ia peroleh dari Allah mengenai Kristus, mengenai apa yang akan terjadi, dan memberikan klaim bahwa akhir dari segala sesuatunya sudah dekat. Nah, ayat 4 kita perhatikan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ketujuh gereja ini juga akan dijelaskan lebih detail
setelah pasal 2, dan gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang dekat dengan kota Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, dan juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, bagi orang Kristen yang hidup dalam sebuah tekanan, kata-kata yang terdapat dalam kitab Wahyu merupakan sebuah kata dorongan yang memberikan semangat. Yesus tidak meninggalkan gerejanya. Ia hidup, Ia jugalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan Ia juga kembali lagi kepada setiap mereka yang menjadi saksi akan semua ini. Nah, kata kiasan yang dinyatakan di sini menyatakan bahwa Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Di sini juga kita mendapatkan ungkapan Alfa dan Omega yang merupakan referensi dari anak Allah, dan dengan ungkapan yang jelas mengenai kedatangan Kristus. Firman Tuhan menuliskan lagi dan menyatakan lebih jelas mengenai tujuan Yohanes dalam menuliskan kitab Wahyu ini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Demikian kalau kita perhatikan ayat 9, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes merupakan orang yang sudah tua, yang dipenjara di pulau Patmos, menderita oleh karena Injil, dan hal ini juga terjadi di gereja-gereja pada umumnya. Pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu, Yohanes berkata, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Isi dari penglihatan ini harus dikirimkan kepada gereja-gereja yang ada di Efesus, ke Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Sebelum pernyataan yang luar biasa ini, Yohanes berpaling untuk melihat siapakah yang berbicara kepadanya, dan ia melihat 7 kaki dian dari emas, yang mungkin merupakan referensi dari gereja-gereja ini ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini merupakan ungkapan yang berasal dari kitab Daniel, yang mengingatkan kita akan manifestasi akan pahwayan ini yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan anak manusia itu datang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Nah, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini, saudara, merupakan penglihatan akan Kristus itu sendiri. Namun pada saat ini ia tidak akan mati ataupun menderita. Yesus Kristus telah dimuliakan sedemikian rupa dan menyatakan bahwa Dialah yang telah mati, yang tidak ada bersama-sama lagi dengan gerejanya. Dialah yang memiliki segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan gagasan mengenai rambut yang putih seperti bulu metah mencerminkan sebuah konsep akan kekekalan. Sama dengan figur-figur lain sebagaimana yang kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama. Nah, mata yang bersinar bagaikan nyala api menyatakan kemampuannya untuk menggenapi pengetahuan. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Penglihatan yang seperti ini, saudara, sebagaimana yang kita bisa katakan pada masa kini, merupakan sebuah efek yang spesial yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Yesus Kristus yang sejati, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang,
dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Nah, pedang di sini benar-benar menyatakan gagasan mengenai penghakiman yang akan menerpa atau menimpa dunia. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kuasa dan kemuliaan yang dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang dan membawa penghakiman atas dunia ini demi nama Allah. Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan yang luar biasa ini, ya, mari kita bayangkan bahwa cerminan ini pasti merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kita melihat setelah ini bahwa dalam hal yang sama dan juga secara natural, ia tersungkur di kakinya dan berpikir bahwa ia mati. Yesus kemudian meletakkan tangan kanannya kepada Yohanes dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Memastikan kembali bahwa ia adalah Sang Alfa dan Omega. Sebagaimana yang kita bisa lihat di ayat 8. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, gereja Kristen nggak akan lagi takut atau merasa terguncang dengan segala kesulitan penderitaan yang terjadi. Ada banyak sekali alasan bagi orang Kristen untuk menjadi tawar hati pada masa ini. Namun sekarang kita melihat adanya pemberitahuan akan awal dari kesudahannya. Yang telah mati dan hidup kembali akan datang. Ia tidak lagi ada pada wujud awalnya yang penuh dengan kerendahan hati, bersikap seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Yesus Kristus akan datang dalam kemuliaan, menyatakan keilahiannya, kuasanya, kemuliaannya. Dan di sini ia akan menyatakan dirinya kepada orang Kristen yang teraniaya ini bahwa mereka menyembah Allah yang benar, yang hidup, dan senantiasa campur tangan dalam skenario yang terjadi di sekitar mereka. Jadi perkataan Kristus kepada Yohanes adalah, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Dan juga Wahyu pasal 1 ini akan diakhiri dengan mengatakan, "Aku memiliki sebuah pesan khusus yang harus diberitakan kepada ketujuh jemaat ini. Segala hal yang berkaitan dengan simbol-simbol dalam pasal pertama dalam kitab Wahyu ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat banyak pelajaran penting bagi kita untuk kita pelajari. Bagi Anda dan saya, karena kini saatnya kita berbicara mengenai awal dari kesudahannya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang pertama, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema awal dari kesudahan. Baiklah, sekarang kita waktunya untuk masuk dalam bagian tanya jawab. Wahyu adalah sebuah kitab yang membuat kita merinding. Tetapi, mengapa Pak Yohanes tadi berpikir bahwa Allah memutuskan untuk mengirim surat seperti itu, yang penuh dengan kata-kata yang begitu sulit untuk dimengerti, dan bahasa yang cukup rumit di sini? Bukankah akan lebih mudah kalau terus terang mengenai semua ini? Ya, Pak Oti, memang kitab Wahyu ini merupakan wahyu apokalips, yang ironisnya memiliki arti pewahyuan atau yang dirahasiakan. Namun kebenarannya adalah bahwa sudah ada literatur apokalips yang ditandai dengan penglihatan dan penuh dengan simbol-simbol. Dalam Perjanjian Lama sendiri, kita bisa melihat dalam kitab Daniel, Yeskiel, dan bahkan di dalam beberapa kitab lain yang tidak termasuk dalam Alkitab, yang menyatakan profil apokalips. Kitab-kitab ini biasanya berbicara mengenai perang final antara yang baik dan yang jahat, di mana yang baik akan mendapatkan kemenangan, dengan kata lain Allah akan mengalahkan yang jahat. Dan kita akan mulai berpikir, ya, mengapa Allah memilih bahasa semacam ini? Pertama-tama Allah berbicara mengenai hal-hal dalam banyak cara, dalam berbagai metode literatur dan bentuk untuk berkomunikasi secara nyata dan jelas, sesuai dengan apa yang umum dipakai oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi terlepas dari semua ini, ya penting sekali bagi kita memperhatikan bahwa
komunikasi yang sesuai tidaklah diperlukan hanya untuk memuaskan rasa penasaran yang rasional yang kita miliki. Ya misalnya ketika saya mengutip sebuah puisi dan berkata bahwa bunga yang berwarna ungu merupakan bunga yang luar biasa indah. Kemudian saya memperadekan angka yang spesial untuk menyatakan realita ini. Ya, ini merupakan sebuah komunikasi yang memikat imajinasi kita, memikat hati dan keinginan kita. Komunikasi semacam inilah yang sepertinya kurang objektif. Namun ini merupakan sesuatu yang sama kuatnya, yang mempengaruhi jiwa manusia. Jadi, Allah dalam hikmatnya menggunakan bahasa apokalips semacam ini yang memunculkan beberapa keraguan, namun masih mengkomunikasikan hal-hal seperti yang dilakukan dalam film, dalam beberapa efek yang luar biasa, yang dikomunikasikan secara luar biasa, yang harus diterima secara luar biasa oleh hati kita. Sekarang mari kita lanjut Pak Yohanes. Kapan sebenarnya hal ini dituliskan? Dan mengapa Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos tersebut? Jadi Pak Yohanes, dengan berbagai penglihatan yang aneh ini, apakah pulau tersebut seperti film anak-anak Enchanted Mountain yang bercerita tentang gunung yang aneh? Wah, tidak ya. Ini nggak ada kaitannya dengan tempat ajaib manapun. Namun jelas sekali bahwa dalam film tersebut terdapat banyak penglihatan yang adalah imajinatif. Namun nggak ajaib gitu ya. Jadi mari kita memperhatikan realita seperti apakah itu dan mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa yakin 100% bahwa ini merupakan masa penganiayaan. Banyak ahli percaya bahwa masa ini seiring mereka mempelajarinya dan memperhatikan dengan seksama kitab Wahyu, cenderung menarik kesimpulan bahwa semua ini terjadi pada masa Domitian. Dan bahwa kitab ini dituliskan tidak lama setelah tahun 90. Nah, salah satu masalah dengan pendapat ini bahwa Yohanes juga harus sangat tua pada masa ini. Dan sebagaimana yang Anda juga sebutkan tadi ada informasi bahwa ia ada di sebuah pulau, di penjara di pulau ini, sebagai persona non grata, seseorang yang ditolak di Kekaisaran Romawi oleh sebab intoleransi terhadap kekristenan. Nah, pulau ini merupakan sebuah pulau yang sangat kecil yang terdapat di Laut Aegea. Dan pada dasarnya ini juga merupakan sebuah koloni hukuman. Dan Yohanes ada di sana oleh karena ini. Jadi sekarang ada pendapat lain yang juga menarik dan bahkan di kalangan penerjemah Injili yang memberikan pendapat bahwa kemungkinan kitab ini dituliskan sebelum tahun 70 pada masa penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Dan Nero ini jugalah yang diasosiasikan dengan binatang buas, sang antikristus, yang membuat hal ini lebih masuk akal daripada pendapat yang mengatakan bahwa kitab ini dituliskan pada tahun setelahnya. Namun juga ini nggak bisa dipastikan ya. Jadi pendengar yang dikasih oleh Tuhan yang setia mengikuti program Jalan 66 ini harus tahu tentang kedua kemungkinan ini dan berhati-hati karena nggak ada sesuatu yang mempesona di sini. Jadi jangan diperdebatkan ya. Sekarang mari kita coba untuk membaca dan memahami bagian ini. Bagaimana mungkin untuk kita menerjemahkan simbol-simbol yang begitu rumit sebagaimana yang terdapat dalam kitab Wahyu ini, Pak Yohanes? Pak Oti, tentu ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Kita mengalami banyak kesulitan dan sebagaimana juga yang kita ketahui dengan baik, bahwa masing-masing orang yang sama-sama tulus dan jujur, yang memberikan hidupnya bagi Allah saja, mereka juga memiliki gagasan yang berbeda mengenai kitab Wahyu. Dan hal ini juga nggak membuat orang-orang ini lebih Kristen dari satu sama lainnya. Namun demikian ada tips yang bisa kita ikuti bersama. Mengapa? Karena kitab Wahyu ini sendiri merupakan sebuah literatur yang memiliki sebuah struktur yang jelas. Cara penulisan yang sedikit mempermudah kita dalam memahami bagaimana seharusnya kita membaca surat ini. Misalnya salah satu aspek yang menarik dari literatur kitab Wahyu adalah bahwa ini biasanya merupakan sesuatu yang memiliki siklus. Artinya bahwa akan ada hal-hal atau subjek-subjek tertentu yang diulangi, membahas hal yang sama,
namun menggunakan simbol yang berbeda. Nah, simbol dalam kitab Wahyu bukan kemudian tidak memiliki arti apa-apa. Misalnya angka 4 memiliki arti apa? Ya, kita nggak bisa melihat buku yang diterbitkan tahun lalu untuk mencari apa arti angka 4 dalam ilmu perangkaan modern. Nggak bisa, nggak nyambung nanti ya. Kita perlu memperhatikan kembali dalam budaya Yahudi dalam konteks tersebut untuk memperhatikan apa arti angka tersebut pada waktu itu dalam literatur mereka. Jadi ketika kita belajar budaya pada masa itu, maka kita akan bisa memahami beberapa elemen yang ada di sini. Dan sekarang mengenai penafsiran untuk mengetahui dengan jelas mengenai hal-hal yang terjadi di sini, bahkan setelah kita belajar dan belajar lagi, masih juga ya kita memiliki keraguan dan memberikan ruang untuk penafsiran lainnya. Nah, dalam pelajaran kita ini juga, kita akan memberikan dua kemungkinan atau lebih. Dan mungkin kita juga akan memberikan sisi lain dari sebuah koin. Kemungkinan akan penafsiran yang berbeda, supaya diperhatikan oleh yang mendengarkan program ini, dan mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Pasal pertama dari kitab Wahyu menyebutkan angka 7. Dan kalau kita perhatikan juga di sini bahwa angka 7 ini muncul 11 kali dalam pasal ini. Apakah kira-kira ada alasan spesifik akan bagian ini atau ini merupakan sesuatu yang berasal dari hal-hal yang supranatural, begitu Pak Yohanes? Ya, apa yang terjadi di sini? Dan saya pikir kebanyakan orang telah mendengar ini sebelumnya, angka 7 adalah angka sempurna. Ini bukan merupakan angka keberuntungan ya, seperti yang dipercayai oleh kebanyakan orang. Dan kita nggak bisa berpikir tentang hal ini dalam kitab Wahyu. Gagasan di balik angka 7 ini adalah mengenai sesuatu yang komplit, sesuatu yang penuh dan sempurna. Misalnya jika kita melihat ayat 4 di sini, ada referensi mengenai 7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Sangatlah mungkin bahwa firman Tuhan di sini memberikan referensi akan 7 roh yang ada di hadapan Allah ini berbicara mengenai kuasa penuh dari roh Allah yang sedang bekerja. Dan inilah arti yang kita bisa lihat di sini. Dan ketika dikatakan juga di sana 7 gereja, 7 lampu dian, 7 bintang, 7 malaikat. Ini merupakan sebuah gagasan atau referensi mengenai sesuatu yang komplit, yang total. Dan arti dibalik semua ini adalah bahwa ini merupakan pesan Allah. Misalnya pada ke-7 gereja yang disampaikan kepada mereka oleh 7 malaikat di sini, yang merupakan pesan-pesan yang sebenarnya diperuntukkan untuk gereja-gereja, karena inilah tujuan penulisan angka 7 dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini sangatlah menarik. Apa yang kita bisa katakan mengenai penampakan Yesus dalam bagian ini? Mari kita coba perhatikan. Di sana dikatakan tentang rambut putih, kakinya seperti tembaga yang berkilau, mata yang menyala-nyala, suara yang bagaikan desau air bah, dan ke-7 binatang yang ada di tangannya, dan wajahnya seperti matahari yang terik. Gambaran seperti apakah yang bisa kita lihat dalam bagian ini, Pak Yohanes? Jelas ini merupakan sesuatu yang menakutkan ya Pak Oti ya. Tentu ini merupakan sesuatu yang menarik dan kita perlu untuk memperhatikan hal ini. Rambutnya di sini dikatakan putih, bukan karena Yesus menjadi tua. Dan setelah sekian lama ada juga orang berkata, wah, coba perhatikan, Yesus kini sudah menjadi tua. Bukan seperti itu ya. Itu salah sama sekali ya. Putih di sini memberikan sebuah pemahaman lebih tua dalam kaitannya dengan kekekalan, yaitu seseorang yang ada dalam sebuah posisi keutamaan serta otoritas. Mata yang menyala-nyala menyatakan pengetahuan Kristus akan segala sesuatu. Matanya tajam dan melihat segala sesuatu. Kakinya seperti tembaga yang berkilau. Berarti bahwa ia memiliki kuasa untuk menang dan berkuasa terhadap musuh-musuhnya. Dan juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka yang sedang teraniaya. Suara yang bagaikan desau air bah itu menyatakan otoritasnya ketika ia berbicara. Ke-7 bintang di tangannya adalah ke-7 gereja yang ada dalam kendalinya, dalam kedaulatannya. Dan pedang dalam mulutnya
juga merupakan sebuah referensi penghakiman yang akan ia nyatakan. Wajahnya yang bagaikan terik matahari mencerminkan apa? Kemuliaan, kuasanya. Dan jelas sekali berbicara mengenai apa? Kemenangannya. Berikutnya Pak Yohanes, kunci yang Yesus pegang di tangannya. Apa yang bisa kita katakan mengenai bagian ini Pak Yohanes? Baik, ya bagaimana kita bisa memahami kata kunci yang terdapat di sini? Yesus menggambarkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir dalam abjad Yunani, dan ia adalah yang pertama dan yang terakhir yang memiliki hak prerogatif, karena ia adalah Sang Ilahi. Dan sebagai yang ilahi, ia hidup. Ia yang tadinya telah mati, jadi sekarang ia memiliki kuasa baik atas hidup maupun atas maut. Ia memiliki kunci kerajaan maut, yang juga disebut dengan Hades. Dan hal ini menyatakan bahwa segala kuasa, bahkan kuasa atas maut, tunduk di bawah kuasa Kristus. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi Anda sekalian, pendengar yang kami kasihi, Anda sudah melihat sepintas akan seperti apa perjalanan kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah memulai pelajaran kita dalam kitab Wahyu dan kita telah menyingkapkan beberapa hal di sini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia yang terdapat dalam pasal 1 dari kitab Wahyu yang berbicara tentang awal dari kesudahannya. Tuhan Yesus Kristus dinyatakan kepada gerejanya yang sedang teraniaya oleh Kekaisaran Romawi. Ia dinyatakan kepada para saudara dan saudari dalam iman yang dikuduskan, tanpa mengetahui seperti apakah masa depan mereka. Jadi Tuhan menyatakan kepada mereka apa yang terdapat di balik segala sesuatu dalam hidup ini. Saudara, terkadang kita menjadi tawar hati dan marah. Begitu banyak luka, banyak pergumulan dalam hidup orang yang jujur, yang melayani Allah, yang masih saja menderita. Namun di balik semua penderitaan ini, Kristus telah berjanji kepada kita bahwa Ia jelas akan datang di masa depan yang akan mengakhiri segala siksaan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.